Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah yang ada di rumah? Senang sekali hari ini Bedu kembali hadir bersama teman-teman Nabawi. Dan juga nanti bakal ada EN, ada Mama di program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di rumah. Mama, Dede. Nah masalahnya sekarang Bedu sendiri nih. Marah-marah aja. Pagi-pagi udah ngepel aja. Kok ngepel? Enggak. Oh, itu ngedumel. Oh ngomel. Ngomel. Iya, salah pagi Mas Bedu. Assalamualaikum. Salam. Kakak Nabawi, assalamualaikum. Ada apa sih gentayangan? Nggak gentayangan, belum meninggal Mas Bedu. Gerangan, ada apa gerangan? Kok kamu tiba-tiba datang marah-marah, ngedumel, kayak ada sesuatu yang kamu sesali gitu loh. Tadi kan lagi makan ketoprak ya. Oh. Terus Ketoprak tuh apa aja sih isinya? ketoprak ada lontong, Lontong. ada tahu, Tahu. toge, Toge. ada mie-nya. Bihun ya? Ah, ayo. Tahu nama bihun sih itu? Ayo, apa Ya pokoknya gitu deh Mas Ya, Bedu. terus? Laper kan tadi tuh pagi-pagi kan mau sarapan. Ada orang yang lagi ngantri nih belakang Nanti ketoprak. nggak ikutan ngantri pesen ketoprak. Dia malah marah-marah karena Sama? katanya abang ketopraknya lama banget ngelayaninnya gitu kan. Dia udah kelaparan kali ya. Terus dia marah-marah. Saya bilang, Bu, sabar Bu, gitu kan. Gak usah marah-marah. Karena juga lagi dibikinin gitu kan. Iya. Malah ikut dimarahin. Dimarahin. Iya. Disangka istri tukang ketopraknya kali. Ya. Ngebelain. Bahkan disangka Lagi ngebelain. pagi-pagi udah marah-marah aja. Iya. Sawan nih banget sih tuh. Ya udahlah. Jangan dimasukin hati. Itu memang apa yang dikatakan dia. Ya. Apa yang keluar dari mulut dia, itu merupakan cerminan hatinya dia. Oh, berarti emang dia orangnya suka marah-marah ya? Iya. Kasian. Mulut adalah cerminan hati. Oh, gitu. Nah. Waalaikumsalam, Nek. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulut Waalaikumsalam. Cerminan hati. Katanya mah. Kalau apa yang diucapkan oleh seseorang itu bisa dibilang menggambarkan hatinya dia seperti apa. Oke. Kalau kata orang Perancis, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Yang dimakannya apa? Kalau dia hobinya makan, jadi kita tuh bisa tahu karakter orang dari apa yang kita makan gitu mah. Kalau misalkan kamu adalah apa yang kamu baca. Nah, you are what you read. Seseorang bisa dinilai oleh orang lain tergantung dari ucapan dia. Dari ucapannya, dari hobinya bisa kelihatan, dari bacaannya, dari omongannya. Nah, ini dari ucapannya kita mau bahas mah. Hati seorang dari mulutnya. Mulut cerminan hatinya. Kita yang bahas itu ya mah. Kemana kita duduk? Oh duduk kita pulang. Mama boleh duduk sendirian enggak? Iya boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mulut Cerminan cerminan hati. hati.
Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh tubuh jadi baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh tubuh jadi buruk. Apakah itu? Hati. Sekarang, kalau ada orang hatinya senang, bahagia, mukanya ceria apa burak? Ceria. Bete, dia sebel banget. Mukanya ceria apa burak? Burak. Nah, ini nyambung. Dari hati ke wajah ke mulut. Kalau orang yang sedang jengkel sama seseorang, dia marah sama seseorang, yang keluar dari mulutnya pujian apa caci maki? Caci maki. Kalau orang senang dengan seseorang, apalagi dia mencintai seseorang, yang keluar dari mulutnya pujian apa caci maki? Pujian. Mulut, cerminan hati. Yang namanya mulut cerminan hati. Apa yang ada di hati keluar melalui mulut. Yang namanya keluar melalui mulut dalam hati seseorang bisa berupa kebahagiaan, kesusahan, rasa syukur, rasa kupur. Nah, semua kelihatan dari apa yang dia ucapkan. Yang keluar dari mulut seseorang ada yang positif, ada juga orang yang negatif. Yang keluar dari mulut seseorang ada juga yang namanya membangun, ada juga yang menjatuhkan. Keluar dari mulut seseorang, Masya Allah, kadang-kadang dia memuji, kadang-kadang dia menjatuhkan seseorang. Kenapa? Dari hati. Makanya peribahasa mengatakan yang namanya mulut cerminan hati. Kalau hati baik, ngomongnya baik. Hatinya buruk, ngomongnya juga buruk. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi yang namanya mulut cerminan hati? Kita lihat. Baiknya seseorang tergantung ucapannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, bicara yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan lu diam. Kadang-kadang kita yang bilang, diam itu emas. Mana yang disebut diam itu emas? Kalau dia ngomong nyakitin orang, nyinggung perasaan orang, sampai orang tidak suka dengan omongan dia, itu lebih baik dia nggak usah ngomong. Orang yang baik, orang yang bijak, lidahnya di belakang hatinya. Kalau belum ngomong, pikirin. Orang marah nggak dengan omongan lo? Tersinggung nggak dengan omongan lo? Kalau orang yang bodoh, Rasul bilang, yang namanya mulutnya itu hatinya di sini. Nggak pernah dipikirin. Emang gue pikirin. Asal goblek kalau ngomong. Orang mau ngapain kita serah, yang penting gue puas. Ini salah. Karena yang namanya mulut ini, peribahasa mengatakan, mulutmu harimaumu. Salamatul insan pihib di lisan. Selamatnya seorang manusia tergantung bagaimana dia menjaga mulutnya. Gara-gara mulut, orang bisa sayang sama kita. Gara-gara mulut, ada orang bangga dengan kita. Gara-gara mulut, orang benci sama kita. Gara-gara mulut, orang menjauh dari kita. Coba kita lihat. Yang namanya ayah yang mencintai anaknya, gara-gara mulut anaknya kurang ajar. Ya Allah, ayahnya jadi sebel, jadi gak cinta lagi. Yang namanya anak hormat sama orang tuanya, gara-gara orang tuanya ngomongnya gak benar, hormatnya berkurang. Gak usah jauh deh. Kita bangga dengan seseorang, penggemar seseorang. Begitu kita melihat ada kelakuan dia yang nyeleneh. Tahu nyeleneh, EN? Iya, Nek. Langsung jatuh. Langsung ilfil, langsung masuk. Ilfil lah kita. Nih, hati-hati mulut. Masya Allah, jangan sembarangan ngomong. Itulah kenapa Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata ngegeletak, telinga bolong, hidung bolong, tangan ngegeletak, kaki ngegeletak, lidah kecil, tanpa tulang, tidak bertulang. Tapi disimpan oleh Allah, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Jangan sembarangan ngomong, hati-hati. Karena kalau sudah ngomong,
susah untuk ditelan kembali oleh kita. Jaga mulut Anda cerminan hati Anda. Oke, baik. Setelah ini kami akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, kalau kita bicara mulut adalah cerminan hati. Sebenarnya yang memberikan perintah itu dari otak apa dari hati sih kepada mulut, Pak? Oke. Pertama dari hati. Dari hati. Merintahkan otak berpikir. Hati. Dari hati ke mulut. Sesuatu yang terpikirkan. Pertama dari mata nih. Dari mata kelihat. Makanya dari sawah turun ke kali. Orang cinta itu pertamanya dari apa yang dia lihat, kemudian turun ke hati, jadi rasa cinta. Kemudian nih, dari sini ke otak. Cantik ya. Ke hati. Kemudian langsung ke mulut. Ini nyambung. Oleh karena itu, kita ini harus menjaga hati kita. Menjaga pola berpikir kita. Makanya dalam surat An-Nur dikatakan kepada kaum laki-laki harus menutup pandangannya dengan cara bagaimana kalau ada lihat perempuan cantik jangan dilihatin aja. Nanti otak berpikir negatif. Lalu hati berpikir bagaimana caranya mendekati dia. Ngomong deh mulutnya. Duh engkau begitu cantik, bohai bener, aku menyukaimu. Tuh. Nyambung nggak di sini? Berarti nggak ada istilah pikiran ngeres, ada hatinya yang ngeres ya Pak ya? Hatinya yang ngeres. Pikiran ngeres mah nggak ada. Nggak ada. Awalnya Hatinya dari ngeres. hati. Nah, kalau beduk ngomong tentang hati yang ngeres, pikiran yang ngeres, dari mana awalnya? Punten. Kalau kita haji, kalau kita umroh, yang namanya rukun yang terakhir itu tahalul. Tahalul ini itu adalah memotong rambut. Minimal 3 lembar, minimal seruas jari. Seandainya punten. Orang tadi sudah botak, kan ada orang yang sudah botak ya kepalanya. Seandainya tandanya tahlul bagaimana? Gunting ini maju pura-pura ngegunting rambut. Apa simbolnya? Apa hikmahnya? Apa maknanya? Seolah-olah, hei Pak Haji, buang pikiran ngeres di otak kalian. Tidak sedikit haji yang masih main cewek. Tidak sedikit haji yang masih nipu orang, punya utangan dibayar. Jadi gambaran yang dia lakukan, simbol ini nggak dilaksanakan. Ini membuang pikiran ngeres di otak orang yang tahlul tadi. Begitu. Jadi udah nggak mikir apa-apa lagi dia. Itu gambarannya. Simbolnya, hikmahnya. Makanya hati-hati. Dari mata, nyambung ke sini. Nggak ke sini, ke mulut. Kita lihat jangan jauh-jauh. Suami istri yang saling menyayangi, yang saling mencintai, dia jengkel sama sesuatu dari pasangannya. Langsung mulutnya nyerocos, cintanya kurang. Sayangnya kurang. Tadinya cinta jadi benci. Gara-gara apa? Gara-gara mulut. Pikirannya ngeres, otaknya memikirkan sesuatu yang lain. Inilah saling berkaitan satu dengan yang lain. Di hati. Jadi kan yang membedakan kita dengan makhluk yang lain kan adalah karena kita diberikan akal ya, Ma. Betul. Untuk berpikir. Jadi sebenarnya yang memberikan perintah itu hati atau akal kita. Kalau akal sehat kita. Akal sehat kita. Makanya Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang namanya binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Rata kan? Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, tempat akal sehat kita, kemaluan tempat nafsu, tinggian akal sehat. Akal dulu, lalu dipikirkan bagaimana caranya. Nah, cermin dalam mulut kita. Gitu. Jadi masih saling berkaitan ya? Betul, berkaitan. Hati dan logika sehat. Akal sehat yang bekerja. Makanya kalau seandainya, kan begini, Allah ciptakan makhluk ini, malaikat, diberikan akal tanpa nafsu. Manusia nafsu dengan akal. Di bawahnya binatang nafsu tanpa akal. Baru tumbuh-tumbuhan, baru makhluk jamadi, benda yang diam tuh. Ini 5. Sekarang manusia diapit antara malaikat dengan binatang.
Kalau manusia berbuat baik terus, dia bisa terhormat, bisa jadi orang yang mulia. Dihormati orang, hampir mendekati malaikat. Tapi nggak bakal jadi malaikat karena pasti ada kesalahan. Tapi seandainya manusia akal sehatnya nggak dipakai, yang dipakai hanya nafsu, turun ke bawah. Menjadi binatang, lebih rendah daripada binatang. Makanya ini elemen yang Allah berikan kepada kita dipakai dengan baik. Mana elemen? Mata, mulut, telinga, tangan, kaki. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka manusia dan jin. Siapa mereka? Mereka diberikan hati, ini kan elemen Allah berikan. Tapi tidak dipakai mensyukuri nikmat Allah. Mereka diberikan mata, tidak dipakai melihat ayat Allah. Mereka diberikan telinga, tidak mau mendengar kalimat-kalimat Allah, ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan merugi kata Allah. Kenapa? Akal sehat yang dipakai, yang dipakai nafsu. Gitu. Makanya kalau ada orang punten ya, misalnya kayak orang BODO misalnya punten ya. Dasar otak lu didengkul, ya kan? Di sini. Karena di bawah kepala doang. Betul. Itu peribahasa itu menentukan kepada kita siapa diri kita sesungguhnya. Karena punten dalam tanda kutip seperti yang Budu tanyakan tadi, bedanya kita manusia dengan binatang adalah akal sehat. Kita tahu ini hak orang. Kalau di pagar jangan ke situ. Coba kambing nyolonong ya walaupun di pagar. Karena apa? Akal sehatnya nggak ada. Ya. Seperti itu. Oke, Nek, kan ada juga yang bilang katanya isi hati manusia siapa yang tahu gitu ya, Nek ya. Nah, kalau tadi Nek bilang mulut itu apa yang kita ucapkan tuh cerminan dari hati Betul. kita. Nah, gimana sama orang-orang yang bahkan di luar, tampak luar tuh katanya baik gitu, tapi kita nggak taunya hatinya tuh ternyata busuk gitu, jahat gitu. Bias itu adalah orang munafik. Allah Subhanahu wa taala sangat benci dengan orang munafik. Kita lihat dalam Al-Baqarah. Ketika Allah berfirman tentang orang beriman 5 ayat. Allah berfirman tentang orang kafir hanya 2 ayat. Ayat 6, ayat 7. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik sampai 17 ayat. Saking Allah benci dengan orang munafik. Artinya jauhkan diri kita dari munafik, lain di bibir, lain di hati. Hati-hati. Itu akan mencelakakan kita. Biasanya orang yang Eyan katakan tadi hatinya busuk, di mulut baik, itu penipu. Itu akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang penting saya punya untung. Nah, mukanya mah manis. Coba, punten, kalau kita lihat di TV. Anak perempuan yang diperkosa dalam tanda kutip kebanyakan oleh orang terdekat dia. Oleh bapak kandungnya, bapak tirinya, oleh pamannya, oleh pengasuhnya, oleh penjaganya. Tuh, kenapa? Kelihatannya dia baik akan menjaga, tapi dia mencelakakan. Peribahasa mengatakan musang berbulu Domba. Harusnya mah musang berbulu ayam ya. Itu peribahasa salah ya. Emang musang beda makan domba? Pura-pura. Serigala berbulu domba. Iya. Ada dulu salah juga dong atau Iya. peribahasa. Bahasa Indonesia lu penting berapa dulu? Jadi musang berbulu domba. Kalau serigala berbulu domba karena Iya. doyan domba. Kalau musang berbulu ayam. Nyambung loh. Salah. Nah, ini balik lagi nih, Ma. Berarti kalau ada orang munafik dikatakan adalah mulutnya manis ternyata hatinya jahat. Gimana kalau kebalikannya? Kata-katanya tidak mencerminkan kepribadian yang baik. Kata-katanya sembarangan, asal, kasar. Tapi hatinya mungkinkah kalau dia hatinya itu baik? Bisa jadi. Seseorang menjadi sesuatu kembali kepada background kehidupan orang. Boleh jadi dia ini orang kampung yang jauh amat tetangga, emaknya di kebon, bapaknya di empang. Kalau ngomong pelan-pelan nggak kedengeran. Boleh jadi punya healer, nggak jauh-jauh, mamah aja. Padi. Giringan padi, jadi kalau ngomong pelan nggak kedengeran, naon kata bapak mamah gitu. Jadi ngomongnya kenceng, keluarga mamah nggak ada pelan-pelan. Tapi maaf, hati kami sekeluarga selembut terigu. Iya. Jadi punten, atau bergaul di luar. Iya.
Di rumah boleh jadi lemah lembut. Di luar temennya kasar. Kan ke bawah tuh anak. Contoh anak kita di rumah nggak pernah ngomong tentang anggota ragunan. Begitu pulang ada bahasa anggota ragunan. Itu dari mana? Teman main. Atau teman sekolah. Atau lingkungan dia bekerja. Klub-klub yang dia punya itu akan sangat berpengaruh kepada orang yang bersangkutan. Jadi jangan beduk katakan, banyak orang yang ngomongnya keras tapi hatinya baik. Apakah benar? Banyak, saya sangat mengakui itu. Contoh, punten. Kalau orang yang rumahnya di pinggir pantai, gemuruh kan, suara ombak, itu suaranya pasti kencang. Kencang pasti. Itu contoh. Anak pantai kencang. Itu. Karena Anak jadi, pantai. punten. Jadi dia itu sebetulnya bukan galak, bukan judes, tapi tegas. Punten, bukan bela diri. Nah, sorry. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, Nek, Mas Bedu. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah. Mama, Dede. Nah, Nek, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Sok. Ini ada dari Nani Haryani 0302. N anak, N ini. Nah, nih. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Nani. Galau nih, Ma. Ayah naon, Nani? Mas, saya mau tanya, ada orang nih, Mah, di depan kita ngomongnya manis dan enteng mengucapkan sesuatu. Tapi tiba hari hanya, nih orang ucapannya nggak ada yang bisa dipegang, Mah. Gimana menyikapi orang seperti ini, Mah? Oke. Kita bergaul memang yang namanya tadi En bilang hati orang sulit untuk ditebak. Depan kita baik, janjinya manis. Ntar tanggal sekian ya. Pas hari haknya nggak ada. Itu yang namanya pengalaman pelajaran yang sangat berharga. Kita semua bergaul dengan siapapun pasti melihat karakter teman kita. Nih contoh yang En tanyakan. Misal nih ya. Ketika mau minjem duit 15 sampai pikarunya. Bayar nama hese. Datang minjem lagi. Kalau kita tahu memang tamiat dia begitu. Saran nenek En kasih aja asal buat ongkos. Walaupun kita bilang maaf Bu tidak ada. Itu tidak berdosa. Karena yang salah dia yang mulai. Oke? Oke, Nek. Ingat ya, Jadi kembali kepada orang yang bersangkutan. Emang yang En bilang gitu? Benar, Bang. Bedu tahu, Mamah itu paling tidak suka dengan orang yang terlambat. Iya, benar, Bang. Jam sekian, jam sekian. Makanya Mamah tuh beli jam gede-gede biar kelihatan. Kita janji jam berapa. Dia mulur. Hati udah gedek banget. Karena kita bukan tabiat kita begitu. Menghargai waktu, itulah aturan Islam. Jadi kalau udah orang janji jam sekian ketemu di mana, kita udah nungguin. Ya Allah, yang namanya nunggu itu 1 menit serasa 1 jam. Pegel banget. Makanya kalau kita sudah tahu dia ini suka terlambat, udah nggak usah janji sama dia. Makan hati. Tuh. Ini, Nek, dari Deni Heriana. Sok, A-nya berapa? 3. Haryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Haryana. Galau nih, Mah. Ada apa Haryana? Mah, kalau kita kesal sama orang yang zalim, koruptor, tukang tipu, apakah kita harus tetap berkata baik dan lembut sama orang tersebut? Makasih, Mah. Wassalamualaikum. Oke. Walaupun dia jahat bagaimana, tetap kita baik sama dia. Semoga dengan kita bersikap baik sama dia, dia akan merubah sikap dan kelakuannya. Karena kalau dia udah mah jahat, kita jahatin lagi, sama gilanya sarwa gelona eueuh ecreg, nggak ada yang bener. Iya, bener. Ecreg. Ecreg. Nggak ada yang bener sama gilanya. Ecreg itu bahasa Ciamis. Oh. Nggak ada yang bener eueuh ecreg. Jadi bukan berarti ada orang jahat kita ikut jahatin Kita juga ya? jahatin, sarwa gelona gelo Misalkan di kabeh. mobil mah kita bener. Kita nggak salah, tapi dia ngoceh aja marah-marah. Kalau kita nggak balas dengan ucapan kita bantah, dia cocok terus. Boleh Mas. kita bantah. Cukup 1 kali. Klarifikasi apa yang dia katakan adalah dusta. Saya tidak melakukan itu.
Orang mau dengerin dia terserah. Yang penting Allah menilai kita. Maaf Bedu, kalau kita setiap saat menilai orang lain, diri kita pengen orang lain mengaku bahwa kita orang terbaik. Walaupun iya, artinya salah. Kita hanya berharap kepada manusia. Yang harus Anda tahu, kalau banyak berharap dengan manusia, kekecewaan yang diperoleh. Berharap menghadapkan ridhonya Allah, orang nilai bagaimana, yang penting Allah ridho. Sebodoh amat, gua mati bukan urusan lu. Terserah Allah. Jadi begitu berpikir legowo hati kita dulu. Ini mah, apalagi zaman sekarang. Kalau lihat di medsos, komentar-komentarnya la ilaha illallah. Kalau kita baca sakit hati kita. Lu ngapain buang waktu baca gituan? Iya. Nah nih ada lagi pertanyaannya nih dari Trigun Cam. Trigun Cam. Trigun. Cam. Ini maksudnya bacanya Kem apa Cam ya? Trigun Cam. Udah terlalu. Ya tuh kayak gitu nek. Cam itu artinya penampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Trigun Cam. Galau nih mah. Naon? Mah, kalau istri suka ngomel-ngomel aja, baiknya kita sebagai suami gimana ya, Mah? Apakah itu karakter? Apakah bisa diubah, Mah? Baru ngomel istri aja. Banyak permasalahan. Kenapa seorang istri ngomel? Karena begini. Biasanya saya lihat nih sebagai emak-emak, sebagai perempuan. Ini perempuan tadinya nggak banyak omong. Lahir anak yang pertama ada omongan. Lahir anak yang kedua makin banyak. Anaknya 3. Ngadepin anak 3 segede-gede gitu kan. Mungkin cerewet. Oh iya. Iya apa iya? Iya, Nek. Yang tadi jarang ngomong banyak ngomong. Anak lu 3. Mama tanya, bini lu cerewet ente? Banyak ngomong ente? Banyak banget. Nah itu dia, karena anaknya 3. Punten. Anda suami jangan menyalahkan. Iya enggak, saya nggak nyalain. Yang satu begini. Hei jangan. Ini. Kan kita teriak kewajiban Iya, kita. betul, Nek. Jangan. Ini. Harus ngomong. Kalau ngomong mana anak ngerti. Iya benar, Bang. 3 apalagi 4 yang anaknya 5 ngeberayak segede-gede gitu. Itu ngesabrak baik ngomong. Iya. Kalau Anda punya istri karena anak Anda kecil-kecil beberapa orang, 2-3 orang banyak ngomong, wajar. Wajar ya, Bang? Punten nih kaum laki-laki dengerin nih nenek-nenek ngomong. Ini. Yang tidak wajar mana? Anak nggak punya. Di rumah cuman berdua suami istri. Isi ada ngomel mulu. 1. 2. Boleh jadi istri Anda punya permintaan yang tidak dipenuhi oleh Anda sebagai suaminya. Dia jengkel. Sementara suaminya traktir teman kerjanya. Sama emaknya baik, sama saudaranya baik, sama bininya koret. Ngomel lah tuh bini. Boleh jadi yang ketiga nih. Boleh jadi batinnya tidak terpuaskan. Suami kenyang sendiri. Masya Allah Rasul pun mengatakan. Laki-laki gampang terangsang, gampang selesai. Perempuan lambat terangsang, lambat selesai. Makanya hai kaum laki-laki, rangsang istri kalian sampai sampai puas, sampai dia nafsunya tinggi gitu kan. Kemudian berikan kepuasan sampai dia kenyang, baru selesaikan urusan kalian. Itulah yang Allah katakan. Lu pada ketawa, kameramen dengerin ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri kalian pakaian buat suami, suami pakaian buat kalian. Walaupun Anda ketawa, Mama ngomong Quran Al-Baqarah 187. Ketika kalian berhubungan badan, laki-laki pakai punya istrinya, istri pakai punya suami. Makanya harus dipuaskan dulu keinginan istri, baru suami selesai urusannya. Mungkin kenapa istrinya cerewet ngomong, kesal sama lakinya, belum tuntas, udah berhenti. Ini Quran, Mama nggak bercanda. Ketawa mau apa terserah, ini Quran. Tuh ya. Jadi gitu ya Mas. Kenapa istri cerewet? Karena belum tuntas, belum tuntas udah dilepas. Jadi uring-uringan. Maaf, saya tidak porno, tapi ini Al-Quran. Begitu tentang nikah pun diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Saking sakralnya hubungan suami istri. Oke, baik. Jadi ngerti ya Mas Trigun Cam ya. Puaskan dia biar nggak rewel. Tuh, pastikan dulu. Kalau aku sih 3, istri wajar cerewet ya Maya. Anak 1 mah. Aman, justru itu daya tariknya. Makanya suami mau, yaudah nih nanti dulu kita lanjutkan lagi aja Mas. Ngaco ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Aman. Jadi.
Baik jemaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Nek, masih ada pertanyaan nih, Nek. TPN. Dari Yeni Nyun. Ya dingin. Iya, Nyun. Bener, Nek. Nyun. Mana tulisannya? Nyun. Yeni Nyun. Nyun. Bener. Suka manyun. Panggilan sayangnya Yuyun, Pak Yuyun. Iya, jadi Yeni Nyun. Nyun. Assalamualaikum Biar warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nyun. Mah galau nih, Mah. Ada apa Nyun? Mah, bagaimana dengan mulut para penjilat? Mereka berkata manis kalau ada maunya aja, tapi di belakang bersikap sebaliknya. Lain di bibir, lain di hati. Makasih, Mah. Orang munafik itu tempatnya neraka jahanam. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi oleh Allah penyakit mereka. Bagi mereka azabun alim, azab yang sangat pedih karena mereka berbuat zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saking Allah bencinya dengan orang munafik. Jadi sebenarnya kalau kayak dibilang mulut cerminan hati, kita nggak bisa berarti melihat hatinya seseorang cuma lewat dari perkataan Makanya, kan nenek sering ngomong. Kalau kita pengen tahu siapa seseorang tadi, bergaul dengan dia bareng minimal 3 hari 3 malam, maka kejelekannya pun akan tampak oleh kita. Kalau ketemunya hanya sekali-kali, boleh jadi kamu prase, manis di mulut, manis di muka, tapi hatinya jelek, niat mencelakakan kita. Tapi kalau kita bergaul minimal 3 hari 3 malam, pagi, siang, sore, malam, misalnya ada rapat di puncak, ada acara apa, atau barangkali ada umrohan kita bareng-bareng, kita tahu kelakuan mereka kayak apa. Berapa kali umroh bareng mulu tuh. Yang suka buang angin. Yang batuk melulu, yang makannya banyak, udah apal banget. Yang nggak pernah bantuin masak, bantuin apa gitu Mas. Suka ada tuh ya. Betul. Kita bisa tahu kalau kita sudah bareng sama dia 3 hari 3 malam. Baru tahu tabiat sesungguhnya dia itu bagaimana. Begitu En. Oke, baik, Nek. Ya udah, kita sama-sama berdoa yuk, Nenek, juga Mas Pedua. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang munafik ya, Nek ya. Yang cuma manis di mulut tapi lain di hati. Makanya orang yang dijamin masuk surga kalau dia bisa menjaga di antara 2 janggutnya, di antara 2 pahanya, mulut dengan kemaluan. Rasul mengatakan kalau dia menjamin 2 yang di antara janggutnya, di antara pahanya, insya Allah masuk surganya. Amin. Dan jaga setiap ucapan kita, karena apa yang diucapkan sama kita itu adalah cerminan dari hati kita. Betul. Juga ya, Nek ya. Yuk kita berdoa yuk, Nek. Yuk. Pemirsa, angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, sehingga kami tidak bisa menghitungnya. Kami Engkau berikan elemen-elemen dalam kehidupan ini, mata, telinga, hidung, lidah, mulut, tangan, dan kaki. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, alhamdulillah. Engkau berikan kepada kami mulut, Engkau berikan lidah yang tidak bertulang, untuk agar kami berbicara. Namun Engkau pun berfirman agar kami menjaga lidah kami. Karena semua yang kami ucapkan dicatat oleh malaikat-Mu Raqib dan Atid. Ya Allah, siapa mereka yang bisa menjaga lidah? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Pada kesempatan ini kami bermohon kepadamu ya Allah, tancapkan iman dan takwa dalam dada kami. Sadarkan kami dengan lidah ini bisa membuat kami celaka. Dengan lidah ini bisa membuat orang benci dengan kami. Dengan lidah ini bisa membuat kami masuk penjara dan bahkan ada orang yang bisa membunuh kami kalau kami melepas lidah kami. Ya Allah, jagalah lidah kami. Jaga hati kami. Karena hanya Engkau yang mukallibal qulub, yang bisa membolak-balik hati kami. Ya Allah,
mulut adalah cerminan hati. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami, agar apa yang kami ucapkan selalu ada dalam keridhaan-Mu ya Allah. Engkau yang bisa memberikan kepada kami kekuatan, karena Engkau maha kuat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih untuk ilmu dan tausiahnya. Makasih Mas Bedu. Silakan buru-buru langsung pulang ke rumah. Anda Bawi, terima kasih buat musik dan lagu-lagunya. Dan sekali lagi jamaah terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.